Halo teman-teman semuanya, semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam kesehatan dan tetap semangat dalam menjalankan kuliahnya ya teman-teman. Nah, hari ini merupakan hari pertama dan juga perdana di kelas lab sistem informasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu praktikum yang ada di modulnya teman-teman di halaman 67 ya kalau nggak salah. Nah, 67 sampai dengan 68 nih teman-teman. Ini praktikum pertama kita akan membuat tentang PT Cipaheim teman-teman. Nah, ini karena saya udah ketik, jadi misalkan kalau teman-teman yang harus teman-teman buka pertama adalah Microsoft Word. Nah, kalau teman-teman buka Microsoft Word untuk pertama kali, pasti akan kosong dong teman-teman. Betul ya? Pasti akan kosong di kertasnya. Nah, yang harus teman-teman lakukan itu teman-teman boleh dua opsi. Pertama, apakah teman-teman akan langsung ketik atau teman-teman atur kertasnya terlebih dahulu karena pasti ada ketentuan kertasnya teman-teman. Di mana ketentuannya teman-teman coba scroll ke bawah, ada ketentuan paper size-nya adalah legal. Jadi kita harus ganti size-nya jadi legal dan juga margin. Margin atas 4, bawah 2, kiri 3, kanan 3. Nah, cara gantinya gimana? Saya izin maximize dulu ya. Nah, cara gantinya itu ada di page layout. Kemudian kalau misalnya tadi yang pertama itu paper size, maka teman-teman klik size. Jika di Word teman-teman itu langsung ada legal, yaudah teman-teman langsung klik. Tapi kalau misalnya teman-teman gak ada, ya more paper size. Kalau legal, kalau nggak salah saya itu 21 kali 33 ya teman-teman ya. Nah, teman-teman masukin angkanya di sini 21 kali 33. Kalau tidak ada gitu ya teman-teman. Lalu klik OK. Nah, setelah itu, tadi selain size yang harus kita atur itu adalah margin, teman-teman. Margin itu apa? Margin itu batas kiri, kanan, atas, dan juga bawah. Berdasarkan soal, marginnya adalah atasnya 4, berarti topnya kita ganti 4. Kemudian bawahnya 2, berarti bottom kita ganti dengan 2. Kirinya 3, berarti left kita ganti 3. Right itu kanannya 3. Nah, pastikan di sini teman-teman tidak ada yang salah, apalagi sampai kebalik top bottom ataupun left dan right ya teman-teman ya. Kalau teman-teman pastikan ini sudah benar, teman-teman klik OK. Nah, setelah teman-teman klik OK, langkah apa yang harus teman-teman lakukan? Nah, kalau misalnya teman-teman tadi pilih, saya mau atur kertas dulu lah, boleh. Berarti setelah ini teman-teman akan ketik. Nah, saran saya, teman-teman ketik dulu. Ketik dulu benar-benar teksnya dari atas sampai bawah, teman-teman. Nanti di video ini akan kita pandu pelan-pelan gimana cara buat ini, gimana cara buat header, footer, dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, teman-teman ketik dulu aja kata-katanya. Nah, saya akan masuk yang pertama kita akan belajar buat header dan juga buat footer, teman-teman. Nah, header sama footer ini bedanya apa sih? Nah, kalau header dan footer itu artinya di setiap dokumen itu akan ada kop atas dan kop bawahnya, teman-teman. Jadi, yang membedakannya hanya body text. Nah, kalau misalnya body text, itu kan adanya di body doang kan ya, teman-teman ya. Bisa jadi beda gitu ya, kalau di antara halaman 1 dan halaman 2. Nah, kalau mau sama header footernya, teman-teman langsung aja ke opsi header footer. Tapi kalau teman-teman tidak taruh ini di header, dia nggak bakal ngikut ke halaman selanjutnya gitu, teman-teman. Nah, sampai sini masih ngikutin ya. Oke. Nah, next step kita akan coba buat yang di bagian sini teman-teman. PT Cipaheim Taito Tokyo Jepang ya sampai ke yang alamat email ini teman-teman. Nah, cara kita mau nulis di header gimana? Caranya teman-teman tinggal double klik di atas. Teman-teman bebas mau kiri kanan, yang penting teman-teman double klik. Nah, setelah itu nanti yang bagian bawah itu akan lebih gelap lebih pudar dibandingkan bagian atas. Ini artinya kita sedang header, teman-teman. Nah, di soal dikatakan bahwa PT Cipaheim itu kita menggunakan word art. Nah, gimana cara bikin word art-nya? Saya coba maximize biar kelihatan jelas. Nah, teman-teman, kalau word art itu ada di bagian insert. Caranya gimana? Teman-teman blok nih PT Cipaheim. Teman-teman pilih word art mana yang kira-kira paling mirip dengan soal. Nah, kuncinya adalah teman-teman cari yang paling mirip dengan soal. Nah, kebetulan di soal ini
saya tidak berhasil menemukan yang mana yang paling mirip. Tapi nanti kalau misalnya ada tugas atau kuis atau ujian pun kita akan coba untuk buat sesuatu yang mudah. Karena ini kan mungkin pakai kombinasi warna ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman bisa buat begini juga nggak apa-apa. Tapi intinya di sini saya mau kasih tahu gimana cara buat word art gitu teman-teman. Nanti kalau ujian diusahakan semirip mungkin ya. Oke, next step. Nah, kita udah tulis begini ya teman-teman. Nah, coba teman-teman pindahin deh. Dia ada di agak atas gini ya. Nah, teman-teman coba pindahin. Nah, next step-nya teman-teman coba atur gimana supaya mirip gitu ya dengan soalnya ya. Nah, nah, tadi kalau nggak salah ini jadi tengah ya teman-teman. Teman-teman tinggal pindahkan dia ke tengah. Kalau misalnya nggak teman-teman pakai enter juga oke. Tapi kalau teman-teman bisa langsung pakai yang tengah juga nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nah, gitu. Kalau teman-teman mau langsung bisa pakai yang tengah ini, it's okay, Ctrl E. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak bisa dan teman-teman mengharuskan pakai tab, itu nggak apa-apa teman-teman. Yang penting, teman-teman bisa pastikan kalau dia rata di tengah dan kelihatan gitu perbedaannya gitu teman-teman. Memang kadang lebih sulit untuk mengatur, tapi kalau dicoba harusnya bisa gitu ya. Nah, selanjutnya, kalau teman-teman perhatikan, di modul ini ada gambar yang kecil-kecil ya teman-teman ya. Gambar ini apa sih? Ini namanya simbol teman-teman. Nih, yang kecil-kecil ini namanya simbol. Jadi, next step-nya kita akan masukin simbol dulu ya teman-teman. Cara masukin simbolnya gimana? Saya izin maximize lagi. Berarti kita klik insert, sama seperti word art tadi. Kita pilih simbol teman-teman. More symbol. Nah, kalau simbol yang sering banget dipakai itu biasanya 3 doang. Apa aja? Wingdings, ada 2, kemudian ada webdings. Jadi biasanya hanya pakai wingdings dan juga webdings, teman-teman. Biasanya ya, tapi tidak menutup kemungkinan yang lain, jadi banyak. Nah, teman-teman coba cari mana sih yang paling mirip. Nah, kalau nggak salah tadi saya ketemu yang mirip rumah itu di webdings. Di webdings, nih yang bentuknya kayak gini. Nah, kalau teman-teman merasa, oh ini nih yang paling mirip, teman-teman klik insert. Nah, apa yang terjadi? Maaf. Nah, yang terjadi adalah akan muncul simbolnya, teman-teman. Nah, teman-teman taruh lagi kursornya di sini. Teman-teman klik simbol. Kemudian teman-teman klik yang gambar telepon. Teman-teman cari nih, mana nih yang gambarnya telepon? Gambarnya telepon, kalau tadi saya udah pernah cari, dia akan muncul ke recently used symbol. Tapi kalau misalnya teman-teman belum, teman-teman klik yang ada di Windings. Nah, di Windings ada yang gambarnya mirip telepon. Nah, teman-teman klik, lalu klik insert. Nah, silang dulu, nanti kelihatan kalau misalnya teman-teman double klik, nanti munculnya 2. Nah, setelah itu tadi ada gambar mail ya, teman-teman ya. Teman-teman boleh cari lagi mana sih yang paling mirip sama mail. Kalau teman-teman udah pernah cari, dia akan muncul otomatis. Tapi kalau teman-teman belum pernah cari, ya udah kita cari lagi. Ada di Windings. Nih, yang gambarnya surat gini ya. Klik insert. Nah, muncul deh. Nah, kemudian kita lihat lagi soalnya ya teman-teman ya. Nah, apalagi nih yang kurang? Oh iya, ada simbol yang coklat-coklat ini ya di samping kiri. Nah, caranya adalah teman-teman klik home, balik lagi ke tab, kemudian teman-teman klik insert, dan klik shapes. Teman-teman pilih shape mana yang paling mirip. Nah, kalau misalnya teman-teman merasa kebetulan di soal ini nih nggak ada shape yang mirip banget, tapi harusnya nanti kalau misalnya ujian atau ulangan itu balik lagi, pasti akan dicari yang mana yang semua Microsoft-nya ada gitu ya. Nah, kita coba pakai smiley aja ya teman-teman ya. Nah, kita pakai smiley. Nah, intinya adalah saya mau kasih tahu gimana cara buat logonya teman-teman. Biasanya sih cenderung pakai shapes. Nah, kemudian kita akan buat garis yang ada di sini teman-teman. Kita akan buat garis. Gimana caranya kita buat garis? Adalah yang utama teman-teman klik insert, kemudian teman-teman klik shape, teman-teman pilih garis. Nah, saran saya, kadang kalau kita bikin garis ya itu susah banget ya lurus. Gimana caranya? Teman-teman tahan shift, teman-teman tarik garisnya. Ini gak bakal mereng gitu, pasti lurus karena teman-teman nariknya itu pakai shift.
Nah, muncul garisnya. Nah, setelah muncul garisnya, teman-teman mau atur gimana garisnya supaya mirip dengan soal. Teman-teman boleh klik shape outline, kemudian teman-teman boleh klik weight. Nanti teman-teman lihat, oh kira-kira garisnya setebal ini nih. Teman-teman gimana supaya mirip gitu ya. Atau teman-teman langsung more line saja, nanti akan muncul format shape. Color, untuk nentuin tadi warna garisnya adalah hitam, kemudian bentuknya tadi bukan lurus gitu doang, teman-teman bisa rubah di compound. Tadi misalnya seperti ini gitu. Nah, kayak gitu teman-teman kira-kira. Ini untuk header. Selanjutnya kita bakal bahas yang bagian body text-nya ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya tadi kita udah belajar gimana cara bikin header, kita juga udah belajar gimana cara bikin garis dan juga simbol serta word art. Nah, kemudian tadi maaf saya lupa itu ya, saya lupa klik tulis nomornya ya. Jangan lupa ya, ini juga ditulis ya teman-teman. Nah, teman-teman kalau teman-teman perhatikan, ini ada yang seperti tanda lebih besar, tanda lebih kecil ini buat apa sih? Nah, selanjutnya kita akan belajar yang namanya mail merge, teman-teman. Mail merge itu buat apa sih? Nah, teman-teman bayangin kalau misalnya di sebuah anggap aja lah sebuah organisasi gitu ya. Dia mau kirim surat undangan ke 1.000 tamu, teman-teman. Kebayang gak sih kalau misalnya kita copy paste semua dokumennya sampai 100 kali? Wah, itu mah tingkat kesalahannya bakal tinggi. Nah, maka dari itu muncullah fungsi mail merge. Jadi mail merge itu seumpamanya kita seperti bikin alamat gitu ya teman-teman. Jadi kita mau tujunya kemana. Nanti kita tinggal next, next, next. Body text-nya akan sama. Nah, yang berbeda itu paling yang ada tanda kecil besar ini, nama, kode, dan juga alamat. Nah, cara kita mau mail merge gimana teman-teman? Yang pertama teman-teman klik mailings. Terus teman-teman bikin dulu select recipient. Siapa sih yang jadi penerima? Di kesempatan kali ini, karena kita belum pernah, kita type a new list teman-teman. Nah, ini adalah list-listnya. Tapi karena list ini kebanyakan teman-teman, kita nggak punya semua data ini. Ya kan? Nah, karena kita nggak punya, kita akan edit sesuai mana sih yang kita punya. Nah, yang kita punya itu ada nama, kode, dan juga alamat ya teman-teman. Nah, title kan kita nggak butuh ya teman-teman, kita delete aja. Nah, kita delete. Nah, kalau teman-teman merasa lama ya delete-nya, teman-teman boleh klik D, klik panah kiri, klik enter. D panah kiri enter, D panah kiri enter, D panah kiri enter, D panah kiri enter gitu ya teman-teman ya. D panah kiri enter, D panah kiri enter, D panah kiri enter. Kalau nggak salah tadi ada nama. Kemudian apa lagi ya? Setelah nama ya kita cek dulu kode. Nah, setelah itu ada alamat. Alamat. Nah, oke teman-teman. Kita coba lihat ya. Selain nama, kode, alamat lagi, ada lagi nggak ya di mail merge? Cuma nama, kode, alamat ya. Kita based on ini ya teman-teman ya. Nama, kode, alamat ya. Nah, nanti kita masukin teman-teman di sini. Namanya siapa aja nih? Setsuna FCY. Kodenya OO. Sanjusan Gendo Kyoto. Nah, lalu teman-teman klik tab, nanti akan muncul ke yang kedua, atau teman-teman boleh new entry. Sama aja ya teman-teman ya. Amurorai UC Taito Ku Tokyo. Nah, teman-teman boleh klik tab untuk next ke bawah. Kira Yamato. Teman-teman salin aja nih semua yang ada. Jadi kalau misalnya ada nama, kode, alamat, golongan darah, masukin. Jadi apa aja yang semuanya berbeda gitu, teman-teman boleh masukin. Toyonaka Osaka. Char Atsunabe Ushi Nakajimacho Hiroshima. Sailori BF Nagao Tamaku. Nah, kalau teman-teman merasa udah, teman-teman kemudian klik OK. Nah, setelah teman-teman klik OK, teman-teman akan diarahkan ke tempat penyimpanan. Nah, saya akan coba simpan ke
Sini ya teman-teman ya. Nah, misalnya PT Cipaheim. PT Cipaheim gitu. Ini buat kita simpan datanya gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya udah, yang ada tanda ini teman-teman ganti. Misalnya begini ya, saya ganti dengan insert match field. Teman-teman pilih. Ini untuk ganti nama. Nah, gitu teman-teman. Lalu kodenya kita turunkan ke bawah. Kodenya kita ganti lagi. Nah, begitu teman-teman. Lalu alamatnya kita ganti dengan klik insert match field. Kemudian klik alamat. Nah, gitu teman-teman. Lihat lagi mana sih yang harus di mail merge. Nah, yang ini ya, nama. Nih, insert kita ganti dengan nama juga. Nah, mana lagi nih? Nih, kode. Kodenya juga ya tadi ya. Insert smart field, kode. Oke. Ada lagi, mari kita scroll lagi ke bawah. Ada lagi kah yang harus ditukar? Gak ada ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman merasa udah, teman-teman kalau mau lihat ini udah bener apa belum? Teman-teman boleh klik nih. Finish and merge ya. Preview result, maaf. Saya ulangi, kalau teman-teman mau lihat, teman-teman boleh preview result. Nah, teman-teman lihat yang pertama tadi Setsuna Seisei 00, Sanju Gedo, Kyoto yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima gitu, teman-teman. Nah, oke ya, teman-teman ya, sampai sini ya. Nah, tadi kita udah belajar gimana cara untuk mail merge ya, teman-teman ya. Diingat lagi caranya buat mail merge. Nah, oke teman-teman, kita tadi baru saja belajar gimana cara mail merge. Nah, selanjutnya kita ngapain nih? Nah, teman-teman coba lihat, terdapat banyak banget ya perbedaan kalau kita bandingkan dengan yang di modul. Nah, kita bakal pelan-pelan nyesuaiin per paragraf dengan modul teman-teman. Nah, teman-teman, yang pertama itu teman-teman lihat paragrafnya kayak dibagi dua gitu ya. Nah, caranya gimana? Saya coba maximize ya teman-teman ya. Nah, coba teman-teman blok dulu. Oh, sorry. Control Z ya kalau misalnya ada yang salah ya teman-teman ya. Nah, teman-teman coba blok, lalu teman-teman coba klik page layout, kemudian bagian columns, teman-teman klik more columns, lalu teman-teman klik yang two karena tadi dia bagi dua, kalau bagi tiga klik three, karena bagi dua jadi two ya teman-teman. Nah, tadi ada garisnya ya di antara dua column itu, kalau misalnya ada, klik line between. Lalu ini apply to selected text ya teman-teman. Kalau whole document itu nanti semuanya jadi kebagi dua. Berarti selected text doang. Klik OK. Nah, sekarang udah ada berdua gini teman-teman. Tadi paragrafnya itu rata kiri kanan. Nah, udah agak mirip ya teman-teman. Nah, terus teman-teman perhatikan huruf C ini lebih besar dibandingkan huruf lainnya ya teman-teman. Itu apa sih? Nah, kalau misalnya teman-teman uh, itu namanya apa? Itu namanya drop cap, teman-teman. Caranya gimana? Teman-teman klik kok textbook, maaf. Teman-teman klik insert, kemudian klik drop cap. Nah, klik drop. Kenapa? Karena dia kelihatannya ada di dalam. Kalau di luar in margin dia jadi begini. Nah, dia ada di drop ya, teman-teman ya. Nah, drop cap option ini juga bisa kita atur-atur sebenarnya, teman-teman. Wah, nah kira-kira line to dropnya mau berapa? Kalau di sini kebetulan 3, ya berarti kita klik 3. Kalau nanti ada 4, ya udah 4 gitu teman-teman ya. Artinya C ini mau sebesar berapa baris gitu ya. Nah, paragraf 1 kita kelar. Lalu kita lihat lagi paragraf yang berbeda itu gimana ya teman-teman ya. Ups, bentar. Saya buka lagi modulnya. Nah, paragraf kedua dengan hormatnya kita udah spasi. Oh, ini berarti yang kedua itu cuman ininya diratain ya. Jadi rata kiri kanan ya. Rata kiri kanan kita tinggal klik home, teman-teman. Klik yang home, klik ini ya teman-teman. Ups, rata kiri kanan. Nih, kayak gini teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman yang hari dan tanggal ini teman-teman lihat penempatannya itu nggak di sini. Nah, teman-teman boleh mainin tab-nya aja. Atau teman-teman mau yang dijadikan tengah juga nggak apa-apa. Tapi mau mainkan tab juga it's okay teman-teman ya. Nah, begini. Lalu yang bawah juga jadi rata.
Nah, tadi di menu home, lalu klik rata kiri kanan, just divide. Lalu, oh yang tulisan ini semuanya ada di tengah, teman-teman blok juga. Home, klik yang tengah. Nah, lalu, oh yang bawahnya, just divide juga. Nah, berarti, oops, sorry, kita control Z. Kita tarik. Nah, klik home, terus klik justified. Nah, lalu ya ini juga justified ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau sekali blok juga nggak apa-apa. Nah, sekarang format kami. Nah, oops. Oke. Format kami, Hero Yui. Ya teman-teman. Oh, E-nya ketinggalan satu ya, Hero Yui. Nah, pakai tab aja teman-teman boleh. Teman-teman tab sampai ke belakang. Atau teman-teman boleh pakai yang ini juga nggak apa-apa teman-teman ya, yang ini. Nah, kalau enggak, yang mau easy ya teman-teman pakai tab aja, biar kalau enggak mau ya nggak apa-apa, pakai yang tadi yang saya tunjukin. Nah, Hero Yui ini kayaknya kelihatannya tulisannya agak aneh gitu ya teman-teman. Teman-teman coba cari di home, di font, mana nih yang kira-kira paling mirip. Nah, coba teman-teman cari yang ini nih. Apa sih bacanya? Saya aja nggak bisa baca nih. Edwardian ya. Nah, teman-teman agak besarin aja nih, Edwardian. 12 misalnya. Nah, kayak gitu kira-kira teman-teman. Hero ini ada underline, klik Ctrl U. Oke, sampai sini mirip ya. Nah, yang bagian bawahnya lagi nih, di footer. Di footernya itu bagian di tengah. Maka teman-teman blok, lalu klik home, klik tengah. Nah, terus ada garisnya. Nanti ya kita buat garis, kita buat simbol yang ada di sebelah kiri kanan. Dan di sebelah kiri kanan ini juga namanya simbol, teman-teman. Caranya seperti tadi gimana? Ayo, insert, simbol, klik simbol, terus klik teman-teman cari di more simbol. Kalau nggak salah ini ada di Wingdings ya, Wingdings 2, teman-teman boleh cari. Lalu, ups, kok ke close. Nah, yang ini di kiri, satu lagi di kanan, teman-teman pindahin dulu kursornya. Baru insert simbol yang di kanan. Nah, lalu teman-teman bikin garis. Ayo, gimana tadi bikin garisnya? Bikin garis, teman-teman insert, teman-teman klik shape, klik garis. Cara supaya lurus, ingat teman-teman tahan. Saya coba besarin ya biar saya tahu. Nih, coba teman-teman tahan. Insert, shapes, garis, teman-teman tahan shift, lalu teman-teman tarik garisnya. Saya ulangi ya. Insert, shapes, tarik garis dengan shift, ditekan dan ditarik. Nah, lalu format lagi kayak tadi teman-teman. Teman-teman boleh pakai shape outline pelan-pelan diatur, atau teman-teman kalau misalnya mau langsung, teman-teman klik yang ini, format shape. Nah, teman-teman akan format seperti yang tadi. Tadi itu agak hitam, kemudian tebalnya sekitar 6 gitu ya. Enggak, ketebalan ya. 4 aja deh teman-teman. Nah, yang compound type itu teman-teman coba pilih mana yang paling mirip. Nah, kemudian kalau teman-teman merasa, oh iya ini udah oke, teman-teman boleh close aja. Nah, coba kita lihat lagi mana yang belum mirip. Nah, coba teman-teman perhatikan. Ini ada namanya border, teman-teman. Nah, border itu gimana caranya? Border itu caranya adalah, bentar ya teman-teman ya. Oke. Selanjutnya kita akan klik border. Itu ada di design. Teman-teman klik patch border. Nah, di patch border ini nanti teman-teman pilih. Tadi ada kayak gambar burung kelilawar itu, teman-teman klik di art. Nah, di art nanti teman-teman pilih mana sih yang paling mirip. Nah, yang ini ya teman-teman ya. Lalu sesuaikan. Kalau misalnya teman-teman mau ini untuk ngatur kira-kira mau di kiri, kanan, atas, bawah atau gimana. Tadi kalau berdasarkan modul itu ada di atas, kiri, kanan dan juga bawah. Kalau udah klik OK. Nah, muncul. Kayak gitu teman-teman. Lalu apalagi sih yang buat beda? Yang buat beda itu ada yang belakangnya ada gambar logo. Caranya gimana? Nah, caranya itu coba ya, caranya itu di desain, klik watermark.
Nah, sebentar teman-teman, wordnya lagi lemot. Nah, teman-teman tinggal klik custom watermark. Sebentar ya, teman-teman ya. Wah, dokumennya lag. Oke, teman-teman, kita sampai di bagian terakhir di mana kita akan ganti yang setiap XXX ini dengan ketentuan diskon dan kita akan cari tahu berapa sih harga yang harus dibayar. Nah, kita coba gantian di diskon aja teman-teman ya, tapi setiap yang XXX itu caranya bakal sama. Jadi saya akan coba contohin satu ya teman-teman ya. Nah, cara isinya gimana teman-teman? Teman-teman hapus aja nih XXX-nya nih. Nah, teman-teman coba hapus, lalu coba kita pindahin ke tengah ya. Ini udah jadi pinggir nih, teman-teman. Nah, lalu teman-teman klik mailing, teman-teman klik rules. Nah, kenapa kita harus klik mailing dan rules? Teman-teman perhatikan di poin nomor 7. Terdapat beberapa ketentuan. Nah, ketentuan ini seperti kalau kita lihat Excel itu if fungsi if, teman-teman. Nah, di Word juga demikian, kita bisa jadikan ini sebagai fungsi if. Caranya mailing terus rules if then else. Nah, kita lihat yang pertama itu kode UC, berarti field name-nya ganti jadi kode. Ini jadi UC, kita dapat diskon 20%. Oops, sorry, yang diisi yang insert this text ya, 20%. Nah, kalau sudah klik OK. Lalu kita isi lagi rules-nya. Rules-nya itu, jika BF 15%, berarti kode BF 15%. 15%. Nah, jika kode apalagi tuh SD 10%. Terus if then else kode SD maka akan dapat 10% ya. Ya, 10%. Nah, yang terakhir adalah if then else kode OO itu akan dapat 5%. Nah, klik OK. Nah, akan muncul teman-teman. Nah, teman-teman coba geser-geser. Nah, akan sama dong. Betul ya. Nah, kita balik lagi. Nah, ups. Nah, teman-teman, saya mau buktikan sesuatu nih, teman-teman. Ini harus diisi secara manual, teman-teman. Karena kalau teman-teman copy-paste, dia nggak akan pengaruh, teman-teman. Nah, gitu. Jadi, jangan di copy-paste. Masukin salah satu lagi ya, teman-teman ya. Nah, lalu cara cari harganya gimana? Nah, kalau misalnya kita cari harganya, berarti kita harus kalikan dia dengan 95% dong. Betul ya, teman-teman ya? Caranya gimana? Teman-teman klik layout, lalu teman-teman klik formula, lalu teman-teman klik sama dengan, ini fungsinya seperti Excel. Jadi kalau ini Excel ini adalah A, ini B, ini C, ini D, teman-teman. A, B, C, D. Nanti hitungannya sama. Ini berarti A1, A2, A3, A4. B1, B2, B3, B4. Berarti harga itu ada di B1, 2. B2 ya. Oke, B2 dikali 100 dikurang 100% dikurang A, B, B1, B2, B3, B3. Nah, begitu teman-teman. Jadi kalau cari harga itu teman-teman kalikan dengan 95% dari 5% karena ini diskonnya teman-teman. Nah, untuk yang diskon dan harga di gold nanti teman-teman boleh coba isi. Kalau misalnya nanti ada kendala boleh langsung tanya atau ajukan di pertemuan kita di dalam kelas ya teman-teman ya. Maksudnya kelas online gitu ya kan kita belum offline gitu ya. Nanti kalau misalnya ada kendala boleh langsung tanya aja. Kalau ada ragu itu boleh langsung tanya aja. Sekian video pembelajaran singkat ini. Semoga teman-teman dapat memahami. Jika nanti ada pertanyaan jangan lupa ditanyakan. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat meskipun kuliahnya secara online. Sampai ketemu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Dadah teman-teman semuanya.